Ketika itu ada yang bertanya, apa kaitannya dengan ketua, panitia, dan sekretaris? Kemarin ada yang bertanya, Pak, apa kaitannya dengan ketua dan sekretaris? Kok itu harus ada, Bu Ses? Itu penting, Pak, karena itu menunjang untuk kinerja kita. Kinerja kita itu semuanya terangkai di dalam BPK maupun BPPN. Jadi kalau bicara BPK, BPPN, sebenarnya itu sudah pekerjaan kita sehari-hari, Pak. Nggak ada yang aneh. Hanya yang perlu disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi. Yang penting adalah konsistensi. Nah, nanti ilmu-ilmu yang penting-penting ini nanti diramu lagi. Ketua, panitia, sekretaris itu tidak harus yang mengerjakan, tetapi Bapak Ibu adalah sebagai, termasuk Pak Wakil ya ketua setinya, tapi tidak bisa kita hadirkan hari ini, adalah sebagai role model, Pak. Role model itu namanya juga role model. Kalau kita bayangkan role itu kan bentuk yang bergulung. Role model itu Pak ya, yang menggerakkan seluruh yang ada di kantor atau di satker kita. Itulah role model, bukan Bapak Ibu yang menjalankan, tapi Bapak Ibu lah yang memantau kinerja dari di bawah Bapak Ibu semuanya. Sanksi ya, ini yang kita tanyakan karena ini kejadian di Tegal. Apakah sanksi kepada pegawai itu atau adanya hukuman disiplin yang diterima oleh pegawai Tegal itu, walaupun kejadiannya itu sebelumnya bukan bukan di PA Tegal, tapi sebelumnya kejadiannya sudah di PA Klaten, namun pegawai itu dipindahkan, informasinya dipindahkan dari oleh PTA ke Tegal, sedangkan jatuhnya hukuman disiplin itu surat dari sekretaris itu hukuman disiplinnya PA Tegal. Tidak besar juga Bapak Ketua Pimpinan Agama Tegal, dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris tadi, itu sebenarnya kasusnya itu sebelum saya masuk, dan itu sudah clear karena itu sudah diberikan sanksi dengan perpindahannya ke PA Tegal. Hanya saja mungkin karena istrinya tidak terima sehingga dia menembuskan kembali ke Bawas, yang akhirnya Bawas turun dan akhirnya ada pemeriksaan lagi yang bertempat di PA Klaten. Jadi jujur ketika saya sendiri dimintai keterangan oleh Bawas, itu nggak nyampe 5 menit karena saya nggak tahu apa-apa. Bagi satker yang ketiban orang yang kena sanksi ini, sehingga kalau mau mengajukan BPK, tidak yang kena sanksi inilah yang tidak bisa mengajukan. Seperti selalu tidak, asalkan dibikinkan berita acara ataupun berita acara dimanapun bahwasanya si ini mendapatkan sanksi pelanggarannya waktu dilakukan seperti ini, dilampirkan di dalam usulan di bawah sini waktu melengkapi daripada dokumen ini, dilampirkan berita acara tersebut. PTA Semarang, PA Jawa Tengah, BPK, BPPN, pasti bisa. Yes, yes, yes. Terima kasih, Pak. Saya kira di sini banyak teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah cukup ahli ya di bidang IT. Kalau saya pribadi termasuk yang gaptek, cuman ya barangkali semua bisa dipelajari sedikit-sedikit. Dan kali ini kita bahas bukti elektronik yang merupakan hal baru tapi sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah muncul. Jadi karena perkembangan teknologi yang cukup pesat ditambah arus globalisasi yang begitu deras telah menghasilkan gelombang informasi yang berkecepatan tinggi pada masyarakat luas dan sebagainya. Tapi kalau
Integritas data itu berkaitan dengan keutuhan data. Datanya itu utuh, tidak berubah. Sejak didapatkan, kemudian dianalisis, dilakukan semua sama. Integritas data dan keotentikan data, keasliannya. Makanya dalam digital forensik itu prosesnya pakai aplikasi, pakai software yang canggih. Ketika kita merubah file ya, kita coba ambil file di komputer itu ya, satu ambil file, kita tambah titik aja, itu terdeteksi di aplikasi digital forensik itu. Dalam kegiatan kami dalam memeriksa perkara itu seperti yang disampaikan tadi itu di pengadilan agama memang spesifik, contohnya seperti foto, kemudian hasil dari CCTV atau video. Dan dalam memeriksa itu kadang-kadang ya kita samakan dengan bukti surat, sehingga dalam putusan itu disebutkan juga P1, P2, P3. Kalau biasanya kalau setelah bukti nikah itu P3 itu bukti elektronik, itu kita anggap sebagai bukti elektronik. Namun dalam tulisannya kadang-kadang kita, karena itu kita anggap sebagai bukti surat, maka dicocokkan dengan aslinya. Padahal ya, tidak bisa juga kita cocokkan dengan aslinya. Contohnya kalau foto vulkan dicocokkan dengan aslinya, bagaimana kita dicocokkan itu? Dari mungkin perlu kita sepakati apa yang harus kita tulis. Jadi apakah kita samakan dengan ya kodenya juga, apa kodenya sama, dan juga kalimatnya. Kalau yang tadi sampaikan oleh Ibu Ketua Barawang, jadi syarat profilnya itu kan harus ada bukti ahli forensiknya, ya, forensik digital. Menarik dan semoga saja menjawab beberapa kekosongan dalam menyikapi bukti-bukti elektronik yang disampaikan oleh para pihak, seperti yang disampaikan oleh Pak Sandawi tadi. Sering kita menemukan di persidangan itu para pihak menunjukkan screenshot ataupun foto yang di print, termasuk juga di beberapa perkara kebendaan seperti ekonomi syariah. Ada beberapa mereka menunjukkan bukti transfer berupa screenshot dari aplikasi-aplikasi seperti LinkedIn maupun dari Brimo. Nah, tentunya hal seperti itu kan bisa dalam bentuk editing, ya. Dan kami pun biasanya selama ini selalu akan, kalaupun tidak bisa kita lakukan digital forensik, kita biasanya membandingkan dengan alat dukung lain, misalnya adanya rekening koran dan sebagainya. Nah, hanya saja terkait dengan foto tadi, memang di dalam hukum acara yang ada, sepertinya kita belum ada kejelasan seperti apa sih, seperti yang ditanyakan oleh Pak Ketua Kendal tadi, apa yang kita tulis di dalam berita acara. Hakim PA saat ini memang di zaman sekarang ini mau nggak mau memang dihadapkan kepada bukti elektronik ini yang dulunya mungkin tidak pernah ini masuk ke kita. Dan memang alat bukti elektronik ini bukan undang-undangnya itu bukan ditujukan dalam hal perdata saja. Ini kan berlaku untuk kasus pidana maupun perdata maupun pembuktian lainnya. Oleh karena itu, ketika ini dihadapkan ke pengadilan agama, cenderungnya kasusnya seperti yang disampaikan tadi, riwayat chat melalui medsos, foto, video dan segala macam. Nah, termasuk transaksi elektronik, bahkan sampai kepada
data kendaraan bermotor seperti STNK itu atau BPKB yang diambil dari informasi elektronik yang dicetak. Nah, itu dijadikan alat bukti oleh pihak ketika yang bersangkutan tak punya aslinya, dokumen aslinya. Nah, di sini undang-undang pun sudah mengecualikan dokumen yang seharusnya tertulis itu nggak masuk kategori dokumen maupun informasi elektronik. Nah, disinilah mungkin perlu penjelasan lebih lanjut dari narasumber ketika membahas pasal eksepsi ini, pengecualian terhadap dokumen elektronik, karena kalau sekarang ini semua yang tertulis itu sudah dijadikan informasi elektronik. Nah, ketika yang bersangkutan tidak punya bukti tertulis dan diajukan adalah hasil cetak maupun print out dari elektronik, nah ini sikap hakim seperti apa? Pidana itu mulai tahap penyidikan di kepolisian, ya, kemudian penuntutan kejaksaan, itu mereka ada anggaran untuk bidang forensik, nggak ada masalah. Tapi kalau di perdata itu lebih rumit. Kalau perusahaan-perusahaan besar korporat saya kira nggak masalah, itu lagi baik. Tapi untuk perkara-perkara yang ya di pengadilan agama kita nggak bisa bayangkan kalau misalnya itu menjadi acuan, ya. Tapi paling nggak saya bilang memang itu perlu kearifan kebijakan kita. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua PA Kendal, ya, memang rancu kalau kemudian foto video harus aslinya yang mana, kan gitu. Video ini ditunjukkan video selingkuh aslinya yang mana? Apa harus direkonstruksi, Pak? Ya enggak, disuruh rekonstruksi kan bahaya nanti kan. Itu justru itulah kalau kita perlakukan tidak sesuai dengan bukti elektronik akan ragu seperti itu. Saya betul sepakat sekali dengan Pak Kendal. Nah, terus bagaimana menuangkannya dalam pertimbangan hakim tadi yang penting sebenarnya, ya. Memang tidak ada regulasi yang khusus mengatur itu. Tapi kemudian begini, Pak. Contoh bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti elektronik berupa hasil cetak, ya, dari apa bla 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 itu. Contoh begitu. Kemudian oleh majelis hakim diberi kode apalah, ya, entah PL atau apa, PL 1 dan sebagainya, itu kan karena nggak ada regulasinya. Ya, itu. Kemudian terus kita nilai kan gitu, nilai bahwa bukti elektronik itu apa sih, syarat formilnya apa, materialnya apa, terus bagaimana sih hakim, ya terserah. Saya tidak akan mengarahkan bahwa itu dijadikan bukti permulaan, jadikan bukti petunjuk, silakan kita serahkan kepada kearifan dan kebijakan hakim. Saya cocokkan dengan pihak banding, ya. Jawaban mengenai bukti dokumen elektronik yang sudah diakui halaman tadi saya cocok jawabannya. Maksudnya diakui kok, tetapi banyak diabaikan ini. Jadi sudah diakui, tapi kemudian tidak dipertimbangkan, kemudian apa namanya, karena tidak dilengkapi dengan bukti apa itu forensik, itu orangnya saja yang difoto ngaku kok mau tanya ahli forensik atau Pak asalnya cocok jawaban dengan berdua itu tadi. Jadi itulah kira-kira. Sedangkan yang tidak diakui, gitu kan, yang dibantah itu ya tentu sesuai dengan apa namanya kualitasnya, ya menjadi bukti permulaan ataupun bahkan gitu, kalau memang itu lebih kelihatan apa namanya tidak aslinya, ya memang apa namanya tidak sampai mempunyai kekuatan pembuktian. Tapi yang seperti ini biasanya memang menjadi bukti awal, artinya seperti jawaban tadi masih perlu bukti lainnya. Kalau memang itu mau dikelompokkan dalam bukti tertulis, berarti tadi print kemudian diketahui macam-macam itu nggak mau masalah. Tetapi kalau tidak, jadi harus
yang jelas harus dikomentari. Jangan sampai sama sekali tidak ada komentar dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Karena sering kita menemukan kadang-kadang buktinya ada 5, tapi yang dikomentari hanya 3. Itu pernah kami. Jadi tetap harus dikomentari. Soal komentarnya bagaimana itu kembalikan. Jadi kalau saya katakan tadi mau dikelompokkan kepada bukti tertulis seperti yang disampaikan Pak Kapean Bobojo di plan menjadi diklarifikasi itu. Kalau mau dikelompokkan itu yang menjadi catatan lawan. Kemudian minat insani bahasanya penerjemahnya agak unik, human interest. Kita lebih familiar human interest daripada minat insani. Human interest seperti berita dalam berita. Contoh begini, ada berita gedung bola, ada pembangunan waduk ke berita. Tapi di balik itu ada apa sih? Ada cerita, itu ada berita dalam berita itu ya. Human interest, menarik seperti itu. Ada unsur seks, ada yang nggak tertarik di sini, ada yang tertarik, ada yang hidup, ada yang terserahkan gitu. itu saya tarik. Mulai dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, Panitra berkewajiban mengirimkan salinan putusan ke kantor putusan agama. Ada kewajiban kita kirimkan salinannya, di gua ceritanya hanya ditumpuk saja, nggak pernah dibaca, nggak ada yang baca, ditumpuk kertas banyak sekali. Kemudian Perma 1 tahun 2017 ini sudah membuka di bukan Perma, SEMA tahun 2017 membuka cukup dikirimkan petikan yang berisi mengenai data perceraian saja ke KUA, sekaligus juga dikirimkan ke Dukcapil. Ini kemudian data perceraian kita sharing data ke KUA dan Dukcapil. Selesai, teman-teman panitia tidak perlu lagi kirim apa-apa melalui aplikasi yang sudah disediakan. Koordinasi Majelis Agama se-Jawa Tengah, dan kini tibalah pada acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah.